Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini Bapak Ibu kita bertemu dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait usulan penelitian saya tahun 2023 yakni terkait dengan uji serapan radiasi bahan timbal dari limbah aki untuk pemanfaatan bahan perisai radiasi. Saya sendiri sebagai ketua peneliti dan ditemani oleh beberapa anggota peneliti yang terdiri dari 3 orang mahasiswa yaitu Putri Kansa, Lola Elvira, dan Muhammad Hilman Mubarok. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan presentasi proposal ini adalah yang pertama latar belakangnya kenapa saya mengambil penelitian ini, yang kemudian dasar teori yang saya gunakan dalam penelitian, kemudian metode penelitian yang saya gunakan, jadwal yang direncanakan, dan juga daftar pustaka yang saya pakai. Oke, baik, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah terkait dengan proteksi radiasi. Nah, proteksi radiasi ini adalah merupakan hal yang wajib dilakukan bagi seluruh instansi atau setiap instansi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir. Nah, pada pelaksanaan proteksi radiasi, strategi dasar ya, terutama dalam penegakan proteksi radiasi ini adalah ada terkait waktu, kemudian terkait jarak, dan yang ketiga adalah perisai radiasi. Nah, terkait dengan perisai radiasi, prinsipnya yang digunakannya ini adalah untuk mengurangi fluks atau intensitas radiasi yang mengenai objek di balik perisai. Nah, mungkin sebagaimana yang Bapak Ibu lihat ilustrasinya dari gambar bahwa pada saat si radiasi ini melewati suatu bahan atau kita sebut dengan perisai radiasi, maka intensitasnya itu akan berkurang, gitu ya. Nah, salah satu perisai radiasi yang sering digunakan oleh para pekerja radiasi itu adalah salah satunya apron. Nah, sebetulnya bukan hanya apron ya yang termasuk ke perisai radiasi, tapi banyak jenisnya. Dan seluruh perisai radiasi ini ataupun apron gitu ya, ini biasanya terbuat dari bahan timbal atau di dalamnya itu ada komponen timbal. Oke, ya. Kenapa timbal? Nah, kalau dalam tabel periodik ya, timbal ini lambangnya adalah Pb gitu ya, di mana sifat fisikanya ini adalah si Pb ini atau timbal ini merupakan golongan logam berat dan yang memiliki nomor atom 82 dan nomor massa 207. Nah, dengan nomor atom dan nomor massa yang cukup besar ini, maka si timbal ini dia memiliki densitas yang cukup besar, yaitu sekitar 11,34 gram per centimeter kubik. Dan juga selain densitas yang besar, dia juga memiliki koefisien serap linear yang tinggi. Sehingga kenapa si Pb ini dianggap sebagai bahan terbaik untuk perisai radiasi, ya. Nah, kenapa penelitian ini saya lakukan, apa urgensinya? Mungkin ini berdasarkan dari ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran saya. Yang pertama adalah bahwa perisai radiasi, gitu ya, terutama apron, ini sering ditemukan mengalami kebocoran atau mengalami kerusakan, terutama di instansi-instansi kesehatan, ya, yang notabene si apron ini atau perisai radiasi ini menjadi hal yang sangat penting, gitu ya. Nah, biasanya kebocoran apron ini terjadi karena kelalaian dari beberapa petugas yang mungkin dari segi peletakannya itu yang sembarangan, kemudian tidak sengaja terjatuh, atau misalkan si apron ini terlipat, atau terdapat jahitan, atau memang usia pakainya yang sudah lama. Nah, Bapak Ibu di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa itu gambaran ada beberapa retakan atau kebocoran apron dari hasil pengujian dari kelayakan apron. Nah, walaupun kelayakan apron ini memang sudah seharusnya dilakukan secara berkala, namun kadang kebocoran ini tidak bisa langsung diatasi gitu ya, karena mungkin pengajuan atau pengajuannya itu tidak langsung dipenuhi
terkait dengan mungkin lead apronnya yang relatif mahal, atau mungkin baru ditemukan beberapa saat pada saat si apron ini akan digunakan gitu, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang memang sudah dilakukan untuk mengetahui kesetaraan daya serap bahan lain selain timbal. Kita ketahui bahwa kebanyakan sebagian besar gitu ya apron-apron untuk penahan radiasi sebagai perisai radiasi itu kan terbuat dari PP. Sebetulnya banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk membuat apron sintetis yang isinya itu bukan timbal gitu ya. Tapi ada juga ada yang meneliti terkait dengan apron sintetis dengan fillernya itu timbal oksida gitu ya. Ada juga apron sintetis komposit karet alam dan timbal oksida. Kemudian ada juga perisai radiasi latex cair timbal oksida gitu ya. Dan terkait dengan perisai radiasi yang lainnya itu ada juga yang pernah meneliti terkait dengan besi untuk menguji kesetaraannya ya, besi, tembaga, dan stainless steel, kemudian kayu jati, kayu ulin, dan juga aluminium. Namun dari beberapa penelitian ini belum seluruhnya dapat menjadi solusi. Kenapa? Karena terkait dengan ketebalan bahan dan massa bahan yang relatif besar, mungkin berat atau memang tebal gitu ya, sehingga tidak praktis, atau juga kesulitan dalam memperoleh bahan, atau juga mungkin terkait juga dengan biaya produksinya. Itu dasar pertama. Nah, dasar pemikiran kedua adalah bahwa saat ini perkembangan industri otomotif ini kan meningkat tajam. Nah, pada saat industri otomotif ini meningkat, maka akan diikuti dengan produksi aki, gitu ya. Yang juga pada akhirnya itu akan menambah atau penambahan adanya limbah timbal, gitu ya. Jadi dari aki-aki yang rusak ini, itu kan mengandung timbal ya, karena aki pada dasarnya adalah komponen utamanya adalah timbal. Sehingga dari aki-aki yang sudah tidak digunakan ini, tentu saja ada timbal-timbal yang banyak. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi pencemaran lingkungan. Nah, kenapa akan menjadi pencemaran lingkungan? Karena secara kimia dan biologinya si timbal ini dia memiliki sifat toksik. Jadi beberapa penelitian gitu ya, bahwa katanya kalau timbal ini terabsorpsi dalam tubuh, maka dia prosesnya itu akan lambat. Sehingga nanti akan terjadi akumulasi dan ini menjadi dasar keracunan yang progresif. Nah, keracunan ini nantinya akan menyebabkan kadar timbal yang tinggi gitu ya, baik di aorta, di hati, di ginjal, pankreas, paru-paru, tulang, limpa, testis, jantung, dan otak yang notabene ini adalah organ-organ penting gitu ya dalam manusia gitu ya. Sehingga ini sifatnya adalah toksik. Sehingga kalau dibiarkan tentu saja ini akan sangat berbahaya. Nah, dari dua pemikiran ini, maka dari usulan penelitian ini, saya mencoba untuk mengajukan bahwa pemanfaatan timbal yang berasal dari limbah aki ini dapat memenuhi ketersediaan timbal untuk perisai radiasi yang mudah-mudahannya proses produksinya ini akan diharapkan jauh lebih mudah, kemudian biayanya yang relatif murah, serta ini dapat menjadi solusi atau dapat mengatasi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Nah, namun demikian, tujuan dari penelitian yang saya ajukan ini baru sebatas menguji daya serap radiasinya. Jadi ini adalah bentuk sekedar menguji daya serap radiasi sebagai bentuk awal pengembangan apron atau perisai radiasi yang berasal dari timbal, dan mudah-mudahan ini akan menjadi alternatif solusi dalam menangani kebocoran apron atau perisai radiasi lainnya gitu ya. Dan ini akan menjadi solusi yang lebih mudah, kemudian dengan biaya yang relatif murah. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah dasar teori yang saya gunakan dalam penelitian ini cukup simpel saja, bahwa setiap pancaran radiasi sinar X itu tentu saja dia akan berinteraksi dengan bahan yang dilaluinya. Jadi pada saat si sinar X ini
mengenai suatu materi atau bahan, maka tentu saja ada interaksi di situ. Nah, berdasarkan teori bahwa ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada saat sinar X ini melalui suatu bahan atau materi. Misalkan dalam ilustrasi gambar yang pertama, ini yang atas, bahwa pada saat sinar X ini datang atau melewati tubuh manusia saja ya, dianggap sebagai materi, bahwa ada 3 kemungkinan, yaitu akan diteruskan, gitu ya, akan diteruskan, kemudian ada yang diserap dan ada yang dihamburkan. Nah, yang diserap dan dihamburkan ini tentu saja pada saat dia sudah melewati suatu bahan materi, maka intensitasnya itu akan mengalami penurunan atau yang kita sebut dengan istilahnya atenuasi atau pelemahan intensitas. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini tadi, bahwa sinar X yang datang ketika melewati suatu bahan atau materi yang kita anggap sebagai perisai radiasi, maka intensitasnya ini akan berkurang. Dan inilah yang menjadi prinsip proteksi radiasi dalam hal penggunaan perisai radiasi. Nah, untuk penelitian ini, bagaimana caranya menguji si perisai radiasi ini memiliki koefisien atenuasi yang baik, gitu ya. Ini menggunakan persamaan yang ini. Jadi IX sama dengan I0 E pangkat min mu X. Ini adalah persamaan dasar yang nantinya akan diturunkan supaya menemukan si nilai mu ini. Mu ini adalah koefisien atenuasi bahannya. Ya, itu yang menjadi dasar teorinya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah saya menggunakan metode eksperimen, di mana bahan utama yang digunakan itu adalah aki bekas dan juga resin plus katalisnya. Jadi nanti si aki bekas ini akan diolah dan saya ambil si timbalnya, gitu ya, plat timbalnya, dan kemudian nanti kita akan buat serbuk, dan nanti si serbuknya itu akan dicampur dengan resin dan selanjutnya dibuat step wedge. Step wedge ini seperti yang sebelah kanan. Ini adalah step wedge yang nantinya akan diekspos, gitu ya, dan nantinya akan diekspos sinar X, sehingga dari beberapa ketebalan yang berbeda ini kita akan memperoleh berapa koefisien atenuasinya. Dan si step wedge ini nanti kita akan buat juga dengan beberapa variasi komposisi antara serbuk timbalnya dan resinnya. Jadi diharapkan kita nanti akan menemukan komposisi yang tepat untuk menemukan koefisien atenuasi yang paling bagus, gitu. Nah, ini secara umum diagram alir dari kegiatan penelitian ini. Yang pertama adalah studi literatur, tentu saja ini adalah untuk menentukan material atau bahan ujinya, kemudian penyusunan proposal, kemudian jika proposal ini disetujui, maka kami akan mulai mengumpulkan bahan, terutama limbah aki, gitu ya, dan nanti kami akan mengolah limbah aki ini, akan memisahkan plat timbal yang nantinya akan kami haluskan, gitu ya, dengan cara ditumbuk, diayak, kemudian nanti kita cetak kembali dengan resin menjadi step wedge. Dan untuk selanjutnya adalah uji intensitas radiasi, kemudian kami analisis berapa nilai koefisien atenuasi dari bahan timbal ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kami buatkan laporan dan artikel penelitiannya. Oke, dan ini adalah kami coba kemarin membongkar salah satu aki yang sudah kami coba dapatkan, gitu ya. Jadi ini adalah aki bekas yang memang sudah tidak berfungsi. Kemudian kami coba bongkar, dan di sini terdapat beberapa sel ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa si aki itu kan terdapat beberapa sel ya di dalamnya. Dan di satu selnya ini terdiri dari beberapa plat yang ada komponen timbalnya, gitu ya. Gitu. Jadi yang kami ambil adalah si komponen timbalnya saja untuk selanjutnya kami gunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk rencana jadwal pelaksanaan, kami rencanakan beberapa bulan. Diharapkan ini selesai, bahkan mudah-mudahan sih bisa
selesai lebih cepat dari perencanaan, bahwa kami sudah mulai melakukan prarisetnya melalui studi literatur dan penentuan material bahan uji itu dari bulan 5, kemudian penyusunan proposalnya dan sempro mungkinnya ini ada di bulan 6 dan 7. Untuk selanjutnya pengumpulan alat dan bahan ini di bulan 7 dan 8, kemudian pengolahan limbah akinya di bulan 8 dan 9, kemudian uji intensitas dan analisis data itu ada di bulan 9 dan 10, kemudian menulis laporan akhir itu di bulan 11, dan penulisan artikel dan pengiriman artikel ke jurnal itu ada di bulan 12 dan bulan 1. Mudah-mudahan sih lebih cepat sehingga diharapkan tahun depan itu ada artikel yang memang sudah terpublish. Nah, untuk yang terakhir adalah daftar pustaka, dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.